Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya di channel Padang Tekno. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah website untuk kawal corona. Nah, menggunakan Codegniter versi 4. Jadi kita akan menggunakan framework Codegniter yang versi terbarunya. Kita akan coba dulu dengan uh, ini adalah project pertama yang akan saya buat, yaitu kawal corona menggunakan Codegniter 4. Yang sebelumnya kan videonya sering saya buat itu dengan Codegniter 3 ya. Sekarang kita coba dengan Codegniter 4. Oke, kita langsung aja. Nah, pertama bisa teman-teman persiapkan dulu. Kita download dulu Codegniter 4-nya. Nah, di sini bisa kita langsung aja download ya. Nah, sini langsung download versi 4. Oke. Saya download dulu. Nah, oke. Nah, jadi gini, kalau udah download, coba kita langsung ke sini. Nah, ini hasil download tadi. Saya keluarkan dulu dari arsipnya. Oke, ini ya. Nah, ini saya rename dengan nama web kawal corona. Oke, nah jadi karena kita menggunakan Codegniter 4, jadi di sini saya merunning tanpa menggunakan SAM atau aplikasi web server lainnya. Jadi kita langsung kita gunakan dengan PHP Spark servernya ya. Oke, open with Code. Jadi saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, untuk menggunakan PHP Spark-nya ya. Jadi kita nanti teman-teman harus install dulu yang pertama Composer ya, Composer ya. Nanti teman-teman install dan ya, install. Kemudian nanti saat menginstal itu dipilih PHP versi 7 ya. Karena Codegniter ini hanya support di PHP versi 7.2 minimal ya, dan 7 atau 7.2 ke atas. Nah, kemudian teman-teman install juga GitHub ya, GitHub. Nah, Git ya, Git ya, install Git ya, Git. Nanti teman-teman install Gitnya dan download, install. Oke, kalau udah baru kita masuk ke sini. Oke, nah ini projectnya saya coba untuk jalankan ya. Jadi kita gunakan itu PHP Spark Server ya, PHP Spark Server. Oke, nah oke, ini udah jalan. Oke, kita coba. Nah, ini dia akan ngasih kita linknya ya untuk diakses. Jadi kita tanpa menggunakan oke, ini ya, welcome to Codegniter 4.2. Jadi saat kita baru download, biasanya saya di sini saya stop dulu, Ctrl C. Nah, saya biasanya saya update komposernya ya. Kita coba update komposernya. Kita tunggu dulu sambil menunggu update. Nah, sambil kita menunggu update-nya, jadi kita menggunakan satu buah template dengan nama admin LTE ya, admin LTE 3 ya. Kita gunakan aja yang versi terbarunya. Jadi di sini admin LTE 3 ya. Jadi seperti ini tampilannya. Oke. Nah, saya download aja ya admin LTE 3, admin LTE ya. Saya download yang versi 3. Oke, ini kita masuk ke websitenya dulu, download. Kita download. Nah, ini versi 3.4, versi 3.04 ya, yang terbaru sekarang. Source code zip. Oke, kita download. Kita lihat dulu hasil apanya tadi. Nah, oke ya, udah. Nah, sekarang kita konfigurasi dulu untuk frameworknya, project kita. Jadi environmentnya kita atur ya. Jadi kita rename, kasih titik
ya, kasih titik. Nah, titik environment. Nah, nanti production ini ganti dengan kita hapus tanda pagarnya, CI environment-nya ganti dengan development ya, development ya. Nah, agar nanti jika ada error ya, jika ada terjadi error, maka akan muncul pesan errornya. Nah, coba saya buat dulu errornya. Saya anggap dulu ini salah tulisan ya, anggap aja typo. Di saat kita refresh, belum jalan. Ntar kita tunggu, lihat dulu mana tadi environment ya, environment development. Ini udah ya, ini ada error dan saat kita jalankan nggak muncul ya. Kenapa? Karena Spark servernya lagi stop ya, jadi kita jalankan lagi app Spark servernya. Oke, ini udah jalan. Nah, jadi ini kita refresh. Nah, maka akan muncul pesan error sini. Jadi ada kesalahan di sini ya. Jadi fungsi ini yaitu untuk mengganti agar nanti saat ada error coding kita bisa melihat kesalahan errornya ada di mana. Oke ya. Sekarang kita install template karena udah kita download tadi templatenya. Kita install template project saya di sini ya. Saya taruh di sini aja. Jadi kalau tanpa menggunakan web server seperti SAM atau WAM, nanti kita bisa naruh projectnya dimanapun partisinya. Jadi nggak harus di lokal servernya. Ini project apa ini templatenya? Ini kita kopas ke dalam folder public ya. Nah, ke dalam folder public silahkan dikopas ke dalam folder public. Oke. Nah, oke ya, ini folder public. Kemudian ini ganti aja dengan nama template ya, template. Oke, nah kemudian coba kita akses templatenya. Saya akses di tab baru, template ya. Oke, nah ini template kita. Oh, ada slash. Ini template kita ya, template kita. Nah, langsung aja kemudian kita konfigurasi dulu apps-nya. Localhost ini index kita hapus aja. Ya, index kita hapus. Kemudian public, ini HT aksesnya udah ada ya. HT akses. Oke, HT aksesnya kita ke HT akses dulu. Slash home ya. Oke, masih bisa. Oke, ini masih belum. Kayaknya localhost public ya, public template. Oh, nggak bisa. Nah, jadi gini aja. Untuk ngakses templatenya kita nggak bisa langsung di web servernya, jadi di sini aja kita akses. Ya, di sini. Langsung aja kita akses ini. Oke, ini template kita ya. Oke, sekarang kita install dulu templatenya. Mana website kita tadi? Ini ya. Oke, ini. Oke, kita install templatenya. Yang pertama kita buat dulu di folder view, satu buah folder dengan nama layout. Nah, kita buat file ya, di sini beberapa file. head.php. Kemudian file baru lagi header.php. Kemudian file baru lagi dengan nama nav.php. Kemudian file baru lagi content.php. Kemudian footer.php.
head, header, nav, konten, satu lagi v wrapper titik php. Oke, nah sekarang kita buat dulu di bagian konten di sini php. Nah di sini if ya. Nah if $isi. Nah di sini kita buat echo view Nah di sini $isi ya, koma. Nah oke, titik koma. Kemudian di view wrapper echo view ya. Nah view wrapper echo view tag php nya belum kita buat, php. Nah di sini kita buat echo view dalam folder layout, slash vhead ya, vhead titik koma. Nah paste vhead, vheader, vnav ya, vnav titik php. Kemudian vcontent titik php. Kemudian vfooter ya, vfooter titik php. Oke, nah setelah ini kita perlu membuat satu buah file home ya. Di sini vhome, di folder view ya, vhome php. Ini untuk halaman home. Jadi saya buat dulu h1 halaman home ya. Nah jadi kita panggil halaman home di home ya, di sini. Jadi kita perlu array di sini, data sama dengan kurung kotak titik koma. Nah sini kita paste. Nah ini title ya, title titik koma, title itu ini home aja kita buat home. Kemudian isi. Nah isi ini adalah ini halaman home, tv home ya. Oke, koma. Nah di sini kita buat echo view ya, echo view layout slash wrapper ya, view wrapper. Oke, coba kita refresh halaman ini. Nah isi isinya ya, koma, datanya lupa, jangan dilupakan datanya. Nah refresh. Nah ini halaman home ya. Oke, sekarang kita install template-nya. Jadi kita di sini di layout kita isi bagian head dulu, bagian head. Nah bagian head itu jadi di sini kita ambil yang layoutnya top navigation ya. Nah seperti ini. Oke, klik kanan, view pack source. Oke, view pack source ya teman-teman. View pack source. Jadi ambil ini dari baris 1 sampai baris 21 aja. Kopas. Nah, saya paste di sini. Ya. Nah, ini kita ganti. Push. Nah, ganti dengan base URL kurung. Nah, di sini template ya, template. Oke, coba kita running dulu. Apakah akan berubah? Nah udah berubah ya, view pack source. Saya cek dulu ya, apakah nyambung dia. Oh enggak nyambung ya. Nah ini slashnya enggak ada, berarti harus kita kasih di sini slash ya, slash. Nah wajib kita kasih slash. Oke, nah kalau udah refresh, nah baru dia jalan ya. Nah udah ada slashnya, saat diklik, oke dia sudah ke CSS nya.
diarahkan ke CSS yang ada di template. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini di top nav ya, kita masih bagian top nav. Kemudian kita ambil script lanjutannya itu dari baris 22 mungkin sampai baris home kontak sampai di sini, sampai baris 188. Kemudian saya paste di dalam headers ya, dalam headers. Oke, kita refresh. Nah, ini ya untuk tampilan atasnya. Ya. Nah, kemudian untuk ini home layout nav ini, oke, bentar. Harusnya ini adalah di nav ya, harusnya ini di nav. Nah, maka kita ambil bagian nav sampai nav aja. Jadi mana tadi dia menu-menunya, home kontak ada di sini. Copy saja semua ke bawah. Jadi kita pindahkan, jadi kita sisakan aja ini. Jadi kita pindahkan ke nav ya, semuanya ke nav. Oke, itu nav. Oke, udah. Nah, ini logo kita hapus aja. Ini logo di headers ya, headers. Artinya kita nggak perlu logo, kita hapus aja. Nah, oke, seperti ini. Jadi ini kasih aja dengan nama kawal corona ya, kawal corona. Nah, tanda kurungnya oke, seperti ini ya, kawal corona. Mungkin perlu tag B ya, kita bold aja. Nah, ini kawal corona. Oke, nah lanjut ya. Jadi kita lanjutkan, berarti vnav tadi sampai vnav. Kita lanjutkan sampai ini, kita ambil sampai sini ya, home layout navigation ini. Jadi kita masih ke sini, home layout navigation, tab sampai sini. Kopas lagi ke bawah ini. Dan kita refresh. Nah, udah ada ininya ya. Oke, udah ada ininya. Kemudian ini kita tinggalkan dulu sampai baris 209 ya. Kita fokus ke ini dulu. Ya, ke footer. Jadi ke footer kita ambil sampai sini. Ya. Ke footer kita ambil sampai sini. Footer. Oke. Nah, main footer ya. Main footer, kopas. Jadi kita paste di footer. Paste di footer. Nah, jangan lupa ini kita arahkan CSS-nya ya. Kita arahkan CSS-nya ke template-nya ya. Link ke template-nya base URL. Nah, ini slash template. Oke, refresh. Oke, aman ya, ini template, ini footernya. Nah, kita lanjutkan. Jadi sisanya itu dari mungkin top navigation ini udah ya, top navigation udah. Nah, sekarang kita ke ini, sisanya aja kita ambil sisanya. Sisanya yaitu dari 209 tadi ya, 200 berapa tadi, 209 ya. Jadi kita ini konten. Nah, konten ini isinya cut title. Berarti cut title. Jadi kita ambil dari 211 sampai ini row ya, row. Kopas. Kita paste di dalam vnav ya, paste di dalam vnav. Oke, ini row-nya ya. Jadi
3 div penutupnya itu yang ini. 3 div penutupnya yaitu yang ini ya. Nah, ini 3 div penutup, kita ambil ini. Nah, kita paste di dalam footer ya, footer di atasnya. Paste di atas footer. Oke, kita refresh. Nah, sehingga halaman home ini pindah ke tengah ya. Nah, ini footernya harusnya di bawah. Kenapa? Karena ini belum ada isinya. Oke, sekarang kita coba isi dengan ini ya. Kita coba isi dengan ini, saya close lagi dengan card ya. Mungkin kita ke halaman home lagi. Kita ambil card ini ya. Kita ambil 3 card ini aja. Hijau, kuning yang ini, view pack source. Ya, view pack source. Jadi ini ada bounce rate ya. Ctrl F, paste, ini bounce rate. Nah, ini ada 3 dari div ini sampai sini. Kemudian sampai sini juga. Sampai mana ya? Sampai sini. Ya, call oke, pas. Coba kita paste di dalam vhome ya, vhome. Jadi ini kita ganti vhome. Oke, kita refresh. Nah, harusnya seperti ini ya. Ya. Oke, nanti di sini kita sesuaikan. Nah, ini kita sesuaikan nanti. Oke. Nah, ini nggak muncul ikonnya. Mungkin ada yang belum kita reload ya ikonnya. Layout, footer, hit ya. Icon, udah, form awesome, oke. Nah, mungkin kita perlu ini lagi, satu buah lagi. Nah, form awesome ya. Ini oke, ini form, oke. Nah, mungkin ini ya, ionic icon. Kita coba kopas ionic icon ke dalam sini. Ini item di bawahnya ini ya, di bawah ini. Oke, kita refresh. Nah, oke, udah muncul ya. Nah, kemudian ini kita atur panjangnya di vhome. Vhome kita atur ini call ini 4 ya, 412. 412. Jadi kita sesuaikan 412, ini juga 412, ini 412. Oke, refresh. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di bawahnya kita buat sebuah tabel. Nah, berarti kita butuh tabel ya. Tabel. Nah, kita ambil tabel ini. Simple tabel. Data tabel. Oke, kita ambil CSS-nya ya. Klik kanan. View pack source. Nah, kita butuh ini. Data tabel. Nah, ini 2 data tabel. Oke, kita ambil semuanya aja. Kita ambil semuanya aja. Paste di vhit ya. Ya, kita tempa aja ini. Kita timpa aja. Nah, di sini saya sesuaikan. Oke, ini. Saya ulangi lagi. Base URL. Nah, slash template. Oke. Nah, kemudian di footer juga. Footer semuanya ya, semuanya juga. Nah, dari jQuery sampai script. Jadi kita ganti juga footer ini sampai sini. Push, paste. Nah, kemudian ini kita ganti isinya, ini kita arahkan ke template. Base URL.
Salah, PHP ya, base URL, kemudian slash template. Oke, seperti itu. Nah, kita refresh. Oke, aman. Jadi kita ambil tabel. Berarti kita ambil data tabel with default feature. F pasti. Nah, ini ya, kita ambil aja dari sini, dari ini card ya. Ambil card sampai sini tabel head. Paste dulu di sini. Di v home ya, v home. Kita paste di sini. Nah, ini data per provinsi. Data provinsi ya. Data provinsi. Nah, oke. Ini penutup tabelnya belum ada. Thit. Oke. Ini penutup tabelnya. Tabel. Oke, kemudian penutup div. Bawah. Untuk div ya. Untuk ini. Oke, ini udah penutup div ini belum. Oke. Ini juga ya penutup div untuk ini. Ini penutup div ini. Kemudian thit. Oke, kita refresh. Nah, ini ya. Jadi call-nya nah, ini kita buat call-nya 12 ya. Jadi di sini kita perlu ini ya, div ini call. Nah, ini tutup div-nya. Ini 12. Oke, refresh. Nah, oke, udah full ya, udah full. Nah, mungkin di sini perlu card primary. Primary. Oh, bentar. Jadi saya lihat dulu di template, mungkin ada card primary, general, yang nggak ada, bukan ini, general atau widget. Kita lihat di widget. Nah, ini ya, yang ini, card ini. Kita ambil yang warna biru, primary outline. Nih, view pack source, Ctrl F, paste. Oh, card primary ini nih, card primary. Oke, card primary. Oke, kita coba refresh. Nah, oke, udah warna biru. Oke ya, jadi seperti ini cara memasang template. Nah, nanti datanya kita ambil dari kawal corona ya, kawal corona. Oke, saya lihat dulu udah berapa durasinya. Oh, masih 28 menit. Oke, nah di sini kita tulis juga total positif, total sembuh, kemudian total meninggal. Nah, di sini. Jadi ini kita ganti. Ini total positif. Jadi total positif itu kita ganti warnanya dengan warning ya, BG warning ya, biar warnanya kuning seperti ini. Kemudian yang total sembuh, ini total sembuh itu kita ganti dengan BG sukses ya, sukses. Nah, kemudian total meninggal, ini total meninggal itu ganti aja dengan ganti dengan apa ya,
total meninggal ganti dengan warna udah merah, tapi sini total meninggal. Nah, untuk icon itu kita bisa buka di admin LTE. Kita pilih aja ikonnya, mau icon yang mana. Ya, kita ganti aja ikonnya. UI element icon ya, icon. Nah, saya mau icon hospital ya. Nah, jadi ini total positif ya, total positif. Jadi total positif kita buat ini kelas FA banget FA. Bentar, kenapa nggak ada? Mungkin nggak ada apanya di sini. Mana tadi? Admin LTE Dex. Oke, PI elemen kita ke icon, ke form awesome aja. Udah ada nggak ya ikonnya? Sepertinya belum ya, belum. Effect source form awesome. Nah, ini kita perlu icon form awesome. Jadi ini FA nya belum muncul ya, FA nya karena di layout hit plugin form awesome. Nah, udah ada kok form awesome. Oke, coba kita lihat lagi ya di sini. Ini icon, klik kanan, view pack source. Ini jalan nggak ya form awesome nya? Oh, nggak ada. Oh, ini ada form awesome. Oke, jalan kok. Oke, sini dulu. Home tadi, kita ke home tadi lagi. FA user, bisa nggak ya? FA user. Nah, bisa. Berarti FA hospital atau hospital aja. Kayaknya nggak bisa ya. Nggak ada. Berarti nggak tersedia. Kita cari aja. Hospital nggak ada, atau FA ambulan. Oke. Nah, oke, udah muncul ya. Udah muncul. Positif, kemudian total sembuh. Atau ada di sini smile ya, smile. Nah, FA smile ya. Kita ganti aja ini FA smile. Oke. Nggak muncul, tinggal ada smile atau smile aja. FA smile, ini FA nya ketinggalan ya. FA smile. Oh, nggak ada. FA set ada nggak ya? FA set. FA cry. Ya, susah kali ya carinya. Susah amat mencarinya. Kita gunakan aja apa yang ada aja dulu ya. Ini FA hotel, FA home ya, FA home.
mungkin FA com aja saya pakai, ini umum ya. Nah, home, kemudian di sini set ada ya, cry atau set, oh nggak ada, jadi saya ambil aja yang ini, berarti yang meninggal saya ambil ini FA bed ya, FA bed, FA bed. Nah, dia tadi icon meninggal, total sembuh, total meninggal. Nah, ini FA bed. Oke, nah itu aja saya pakai. Nah, ini ya, total meninggal, total sembuh. Oke, nah ini data provinsinya di bawah nanti. Oke, ini mungkin, nah ini mungkin data nasional ya, data nasional. Ini kita ganti ya. Jadi titel home ini kita ganti jadi nasional ya, nasional. COVID-19 nasional. Jadi di layout, di VNAV-nya bagian yang ini ya, bagian yang ini ganti dengan title dollar title, biar dia fleksibel nanti, fresh. Oke ya, jadi seperti ini website kita untuk sementara udah jadi ya. Untuk pemasangan template nanti kita akan buat untuk isinya ini ya, untuk isi ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti data kita ambil dari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.